hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Seringkali kekristenan, orang cuma terima Yesus, tapi hidupnya tidak berubah. Orang butuh didampingi. Saya pernah katakan ini, khotbah di mimbar tidak bisa mengubahkan. Kita butuh komunitas yang membimbing kita. Karena itu, kita butuh dimuridkan, katakan dimuridkan. Esensi terpenting yang menghasilkan orang-orang militan adalah pemuritan. Gereja harus kuat dalam pemuritan. Dan masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan titipkan. Bagaimana kita bisa melakukan apa yang Tuhan percayakan di hidup kita kalau kita nggak punya komunitas? Tuhan itu baik, amin. Haleluya. Yesus memberi teladan di dalam hidupnya. Yesus menginvestasikan hidupnya di dalam komunitas. Ingat, sebelum Yesus melakukan pelayanannya, apa yang Yesus lakukan? Dia memanggil 12 rasul. Yesus itu menginvestasikan hidupnya selalu di dalam komunitas. Yesus punya beberapa kelompok murid. Saya pernah bagikan ini. Yang pertama, 3 murid terdekat. Yakobus, Petrus, Yohanes. Kemudian 12 muridnya. Kemudian 70 muridnya. Dan masih ada 500 muridnya. Saya kasih tahu, Yesus selalu menginvestasikan hidupnya di dalam sebuah komunitas. Apa artinya? Kenapa kita perlu punya komunitas? Komunitas adalah platform kita berbagi hidup. Platform di mana kita bisa bertumbuh. Platform di mana kita bisa membangun sesuatu dalam hidup kita. Saya mau bagikan yang pertama. Komunitas adalah wadah kita berbagi hidup. Di dalam satu bus, kalau ada satu yang batuk, semua batuk. Perjalanan ke Israel selalu begitu. Yang batuk, nakal gak mau pakai masker, akhirnya menularkan ke yang lain. Saya harus muter ke semua bus. Ada 5 bus. Tiap hari saya harus muter. Dari bus 1 sampai bus 5. Giliran masuk ke bus yang udah batuk saya dari depan sampai belakang. Saya malam langsung batuk-batuk. Saya bilang parah nih, berbagi hidup sih berbagi hidup. Tapi virus pun dibagi, saudara. Nah, di dalam komunitas, kita saling melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam Roma 12 ayat ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati, counselors. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Lihat, hanya di komunitaslah Anda dimungkinkan menggunakan karunia yang telah dianugerahkan oleh Tuhan dalam hidup Anda. Amen. Dan masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan titipkan. Bagaimana kita bisa melakukan apa yang Tuhan percayakan di hidup kita kalau kita nggak punya komunitas? Dalam Galatia 6, judul perikopnya, saling membantulah kamu. Komunitas adalah tempat di mana kita bisa saling bantu. Contoh, kalau Anda butuh pekerjaan, sangatlah sulit kalau nggak punya kenalan. Betul? Dengan Anda berada di komunitas, orang kenal Anda baik. Orang tahu Anda jujur, Anda setia, Anda kerja keras. Teman-teman di komunitas akan dengan sangat cepat merekrut Anda kalau mereka butuh, atau merekomendasikan Anda ke tempat pekerjaan yang ada. Betul? Sekalipun Anda tidak punya pengalaman, tapi kalau ada rekomendasi dari orang yang dipercaya pasti diterima. Setuju? Komunitas sangat penting. Galatia 6, saling membantulah kamu. Ayat yang pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Lihat, di dalam komunitas lah kita bisa saling menasehati, bukan saling menghakimi. Setuju, katakan amin. Kalau kita memang berasa kita lebih benar, kita lebih rohani, tugas kita membimbing yang kurang rohani, membawa orang kembali ke jalan yang benar, bukan menjatuhkan atau merusak nama baik mereka. Tugas kita di dalam komunitas adalah
Kalau ada yang susah, kita bantu. Saya pernah saksikan bahwa di Impact Family, saya bangga sekali. Waktu COVID yang lalu, itu langsung semua anggota setiap komsel, Impact Family ICI, urunan beliin obat. Kirim ke rumah orang itu. Ada yang kehilangan pekerjaan, gak bisa bayar uang sekolah anaknya. Teman-teman di komsel urunan bayarin uang sekolah anaknya. Luar biasa gak? Komunitas adalah tempat di mana Anda bisa berbagi hidup, mengerjakan karunia yang Tuhan percayakan, dan saling menolong. Anda kalau pengen hidupmu ada yang bantu, kalau Anda lemah, ada yang menguatkan, Anda harus hisap di dalam komunitas. Manusia gak bisa hidup sendirian. Amin. Bahkan dalam jemaat mula-mula, dalam Kisah Rasul 2, cara hidup jemaat yang pertama itu lebih keren lagi, lebih radikal lagi. Bagaimana cara mereka berkomunitas? Mari kita lihat. Kisah Rasul 2 ayat 41, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan sih. Dan mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecahkan roti dan berdoa. Lalu ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Radikal. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya untuk apa? Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Wow, radikal banget, selfless banget, gak pikirin diri sendiri. Yang lebih menolong yang kurang. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan haleluya. Komunitas memungkinkan kita untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kemurahan hati. Tahukah Anda, dengan punya teman komunitas itu hidup kita lebih happy. Happy banget. Anda gak akan pernah kesepian karena selalu ada teman yang akan selalu menghibur Anda, mencari Anda. Kita tahu kalau kita punya masalah, kita cerita kemana. Komunitas yang sehat tentunya. Anda tahu bahwa Anda gak akan pernah sendirian. Bahkan ini saran saya, kalau Anda sudah senior, usia udah di atas 60-an, Anda perlu punya komunitas. Karena di dalam komunitas Anda jadi belajar berbagi hidup. Karena Yesus berkata, lebih bahagia memberi daripada menerima. Di dalam komunitas, kalau orang tua pengen umur panjang, ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Anda mau sehat di masa tua, berkomunitaslah. Berkomunitaslah dengan teman-teman yang sehat, teman-teman yang membangun, teman-teman yang murah hati. Tapi Anda juga harus mau berbagi. Jangan aji mumpung, amin. Karena selalu ada orang-orang yang masuk ke komunitas hanya untuk mencari keuntungan sendiri. Tapi kata penting dalam komunitas adalah berbagi. Katakan berbagi. Saling berbagi. Jangan cuma ngeretin orang aja, harus mau nabur juga. Yang kedua, kenapa penting kita punya komunitas? Komunitas adalah buah dari taburan dan investasi hidup kita. Komunitas itu akan menjadi sebuah barometer, kamu sudah bangun apa dalam hidupmu. Contoh, hari ini kita lihat Yesus menginvestasikan hidupnya untuk 12 rasul, betul? Apakah ada buahnya? Sangat. Injil diberitakan sampai ke ujung bumi oleh rasul-rasul. Komunitas membuat buah hidup kita itu terlihat dan terasa. Dulu saya khotbah keliling, jujur saya enggak lihat buah. Orang bilang khotbah saya memberkati, orang bilang khotbah saya mengubah hidup mereka. Tapi kan saya nggak tahu mereka. Waktu zaman dulu Instagram nggak ada, jadi saya nggak pernah baca kesaksian. Waktu Instagram mulai ada, baru saya lihat komentar-komentar orang, Bu Heni terima kasih. Sejak saya dengerin khotbah Ibu, hidup saya berubah jadi lebih baik. Saya tidak jadi bercerai, saya berhenti hidup dalam dosa dan lain-lain. Saya sangat bersyukur, itu buah dari pelayanan. Tapi jujur, kalau tidak punya jemaat sendiri, tidak benar-benar lihat buahnya. Karena kita menyirami tanaman orang lain. Tumbuh tidak tumbuh kita tidak tahu, betul? Kalau Anda punya komunitas, Anda menginvestasikan hidup Anda di situ. Saya kasih tahu, Anda bisa melihat hidup orang berubah, jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan, orang berdosa kembali kepada Allah, itu luar biasa, katakan luar biasa. Bayangin kalau Anda di dalam komunitasmu, ada suami istri yang selalu bertengkar.
suami istri yang sudah mau cerai. Tapi Anda terus nasihati mereka, pegang tangan mereka. Anda tidak tinggalkan mereka. Tiap kali mereka bertengkar, Anda damaikan, nasihati, temani. Lalu mereka berubah. Anda bahagia enggak? Itu buah. Kalau kita enggak punya komunitas, kita enggak bisa melayani seperti itu. Kita enggak bisa lihat buah. Kalau saya enggak pernah punya yayasan Tangan Pengharapan, di mana saya menginvestasikan hidup saya bersama suami, mungkin saya enggak akan pernah lihat buah. Tapi saya bersyukur Tuhan menanamkan kami di Yayasan Tangan Pengharapan. Dan hari ini waktu anak-anak itu di wisuda, saya nangis. Saya terharu. Ada anak-anak pedalaman yang mungkin makan aja susah, ngimpi bisa sekolah. Tapi hari ini mereka bisa jadi sarjana. Kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Itu buah. Kamu enggak bisa lihat buah hidupmu kalau kamu enggak tercemplung dalam sebuah komunitas. Lukas 3 ayat 8. Sama-sama yuk. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 10, orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ayat 12, ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Yohanes sedang mengajar orang-orang pada zaman itu di komunitasnya. Dia mengajarkan bahwa orang harus berubah. Orang harus menghasilkan buah dari pertobatan mereka. Setelah Yohanes membaptis para pengikut Kristus, Yohanes mengajarkan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Seringkali kekristenan orang cuma terima Yesus tapi hidupnya tidak berubah. Orang butuh didampingi. Saya pernah katakan ini, khotbah di mimbar tidak bisa mengubahkan. Kita butuh komunitas yang membimbing kita. Karena itu kita butuh dimuridkan, katakan dimuridkan. Esensi terpenting yang menghasilkan orang-orang militan adalah pemuritan. Gereja harus kuat dalam pemuritan. Karena itulah pertama kali yang saya lakukan ketika merintis gereja ICI adalah membentuk impact family. Pertama kali. Karena orang gak bisa berubah hidupnya cuma karena ke gereja hari Minggu dan dengar khotbah. Kenapa masih banyak orang munafik gak jadi berkat di luar sana? Karena mereka udah dengar khotbah jutaan kali tapi gak berubah hidupnya. Setuju gak? Gimana orang bisa berubah? Dimuridkan. Saya dan Jojo adalah buah dari pemuritan. Kami jadi ngerti firman Tuhan. Kami bertumbuh dalam karakter. Dan saya bisa lihat orang-orang yang hidupnya solid, kekristenannya mantap adalah buah-buah pemuritan. Gereja-gereja yang cuma mengedepankan entertainment, event, tapi tidak memuridkan, itu jiwa-jiwa gak akan bertumbuh. Cuma ramai tapi tidak bertumbuh. Jumlah jemaat bukanlah ukuran. Perubahan hidup adalah ukuran. Buat apa ramai tapi kawin cerai? Buat apa ramai tapi tetap hidup jahat? Buat apa ramai tapi tetap jadi penipu di luar? Lebih baik jemaat gak banyak tapi semuanya ngerti firman dan melakukan. Amin. Saya kasih tahu kita jangan sampai hanya mau datang ke gereja cuma buat gini, lega gue udah ke gereja hari Minggu. No. Anda harus tangkap pesan Tuhan buat saya. Mungkin saya khotbah panjang lebar cuma satu hal yang nyangkut di hati Anda. Berarti itu yang Tuhan mau bicara buat Anda. Amen. Mari tangkap apa sih yang Tuhan mau buat saya. Waktu menyembahlah sungguh-sungguh. Saya sangat percaya Roh Kudus bekerja di tengah penyembahan. Anda harus buka hati. Izinkan Roh Kudus menjamah Anda. Jangan malu kalau nangis. Saya kalau gak mikirin mesti khotbah dan direkam, saya gak pusing meler-meler, eyeliner kehapus. Ini saking karena masih tapping, tiap kali saya nangis saya angkat muka. Lap sudut-sudut, eyeliner tinggal separuh. Tapi mari menyembah sepenuh hati. Datang ke gereja gak akan mengubah Anda kalau Anda tidak mau sungguh-sungguh mencari Tuhan.
Jangan datang cuma gini, lega gue udah ke gereja. Buat apa? Jutaan orang Kristen di luar sana hidupnya gak berubah karena mereka pikir, gue udah ke gereja. Gak peduli siapa yang khotbah. Kalau Anda tangkap pesan Tuhan, Anda punya iman. Hari ini gue ke gereja, gue percaya Tuhan akan bicara. Tuhan akan bicara sama saya. Anda harus punya iman itu. Mungkin pendetanya khotbahnya ngantuk, tapi Anda tangkap satu kalimat pesan Tuhan buat Anda. Amen. Apa sih sebenarnya yang sedang diajarkan tadi di firman Tuhan? Yohanes sederhana banget. Kamu mau berubah? Kamu mau menghasilkan buah pertobatan? Sederhana, pemungut cukai, bicara tukang pajak. Jangan menagih lebih banyak dari apa yang ditentukan bagimu. Artinya, ya yang sesuai dengan yang di kertas saja. Jangan suap-suap. Prajurit-prajurit, ini bicara apa? Mungkin polisi kalau di zaman ini. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Yohanes bilang, jangan merampas, jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gajimu. Wow. Saya ambil pelajaran berarti dari dulu. Prajurit gajinya kecil. Makanya perlu merampas, memeras dan tidak cukup gajinya. Tapi bagaimana perubahan hidup ada lagi nih. Kamu gak boleh lagi memeras. Sebenarnya buah pertobatan itu ada gini. Dari seorang pemabuk jadi gak mabuk lagi. Dari suami yang kasar jadi gak kasar lagi. Dari orang yang suka ngomong jorok gak ngomong jorok lagi. Perubahan. Buah hidup. Dari orang yang suka nipu orang, suka ngutang, gak berhutang lagi, gak nipu orang lagi. Sesederhana itu. Tapi untuk berubah seperti itu gak mudah. Anda harus mengambil keputusan. Saya mau bertumbuh. Bertumbuh di komunitas, beri dirimu dimuridkan. Bagaimana cara memberi diri dimuridkan? Murid harus dengar gurunya ngajar. Harus dengar dan lakukan. Kalau ada murid yang sok pinter, 1 tambah 1 sama dengan 11. Loh, enggak. 1 tambah 1 sama dengan 2. Enggak. Menurut saya 11. Kan 1, tulis 1 lagi. 11, dia bilang gitu. Nah, ini yang terjadi sama orang Kristen zaman sekarang. Lebih pinter dari yang khotbah. Jadi kita susah mau ngajarnya. Jadi kalau Anda datang dengan telinga seorang murid, mungkin saya khotbahnya gak bagus. Tapi ada pesan Tuhan yang kamu tangkap. Tuhan mau saya berbuah. Sesederhana itu. Gereja bukan tentang bangunan. Gereja bukan tentang kumpul-kumpul. Gereja tentang memuridkan. Kita harus mau dimuridkan. Saya rindu ketika Anda berada di komunitas, yang Anda jadi fokus tuh gini, bukan ngumpulnya, bukan makannya. Tapi lihat bagaimana jiwa-jiwa dibawa kepada Kristus. Bagaimana Anda bisa memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Ingat, orang-orang yang terhilang itu sangat berharga di hati Tuhan. Amen. Bagaimana komunitasmu bisa menyembuhkan yang terluka. Karena banyak orang-orang terluka loh sama gereja. Terluka sama orang tua mereka. Terluka sama pacar mereka. Terluka sama pemimpin mereka. Bagaimana komunitasmu heals the broken hearted. Menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Teaching the people and help them to grow. Mengajar orang. Waktu saya dengar suara Tuhan di Israel, waktu saya ke Silo terakhir itu, cuma Tuhan yang tahu pergumulan saya. Jadi pengkhotbah tuh gak mudah, apalagi sering diserang seperti saya. Tuhan cuma bisikin satu kalimat, teach my people. Saya nangis kayak anak kecil. Karena saya merasa gak sanggup. Suami saya layak dia khotbah. Dia seorang guru, dosen, STT, dokter PhD lewat. Saya dibilang filsafat. Apa kata lu deh? Karena saya nggak baca buku dari orang. Saya nggak khotbahnya orang. Saya khotbahin apa yang Roh Kudus ajarkan sama saya. Kalau cara saya berkhotbah adalah kemudian mengilustrasikannya dalam kehidupan, itu yang saya tahu. Kalau saya disuruh jelasin arti teologi begini begitu, bahasa Ibrani aja gue gak hafal. Apa harus saya ngomong Ibrani supaya Anda berpikir saya hebat? Bisa kelengar Anda semua. Tapi saya percaya di komunitas lah memungkinkan kita lihat perubahan hidup, jiwa-jiwa diberi bawa kepada Tuhan, orang-orang disembuhkan, orang-orang dipulihkan. Amin. Mau gak sekarang terhisap di komunitas? Habis ini daftar Impact Family di depan. Haleluya. Yang terakhir, komunitas. Kenapa kita perlu komunitas? Komunitas adalah tempat kita diasah dan bertumbuh. Anda mau dewasa gak? Kalau mau dewasa, gak jadi Kristen kanak-kanak terus,
bergabunglah di komunitas. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Gesekan tidak terhindarkan. Ketika Anda nyemplung di sebuah komunitas, yang sakit hati lah, yang tersinggung lah, yang merasa gak dihargai lah, yang merasa disepelekan lah, yang merasa gak dipakai lah, segala itu akan Anda lewati. Jadi gembala itu katanya pekerjaan paling stres di dunia sesudah surgeon. Surgeon itu dokter operasi, dokter bedah. Sekarang saya akui, memang benar adanya. Stres gue ngurusin orang, belum yang antik-antik dan lucu-lucu, yang imut-imut gitu kan ya. Gak mudah jadi gembala. Makanya saya selalu bilang gini, saya istri gembala, gembalanya suami saya. Bukankah di komunitas ego kita dipangkas, kita ditegur, diasah, tapi kita jadi lebih bijaksana? Di komunitas kita disalah mengerti, namun kita belajar rendah hati. Di komunitas kita belajar berbagi dan jadi murah hati. Di komunitas lah kita benar-benar bisa melihat hidup kita diasah. Kadang-kadang dalam pernikahan juga sama kan. Kita ketemu sama pasangan yang keras kepala. Kita yang sombong mau adu keras, gak selesai-selesai masalahnya. Akibatnya kita ngambil sikap, ya udahlah ngalah. Ya udah ngalah. Anda percaya saya ini keras kepala? Anda percaya saya seorang istri yang keras banget? Menurut Anda saya lebih sabar apa Pak Jojo? Don't judge the book by the cover. Jangan menilai orang dari kulit luarnya. Saya lebih sabar dari suami saya tahu. Tanya anak-anak di rumah, siapa yang suka marah? Dia selalu bilang kamu. Tanya staff, takutnya sama siapa? Tanya anak saya deh, takutnya sama siapa? Papa atau mama? Suami saya gak perlu marah, cukup bentak, panggil nama aja. Raja! Udah, dunia gelap. Gak usah marah, panggil nama aja. Kalau sama saya, Ci, ginilah Ci, gitu mereka. Menyepelekan. Karena mereka tahu casingnya doang keras, dalamnya lembek. Gampang diperalat gitu. Saya dikasih pengertian udah langsung ngerti. Kalau suami saya tidak terima kata tidak bisa. Wah, ayo, mau pilih mana? Punya bos yang casingnya keras tapi dalamnya lembek? Atau yang casingnya lembut, dalamnya keras? Tapi kami saling melengkapi. Tapi saya bisa jadi begini karena suami saya. Amen. Karena dia terlalu keras buat diasah, jadi saya yang terasah. Gak bisa. Mau lebih galak dari dia tuh gak bisa. Udah mati gaya. Akhirnya aku belajar sabar, belajar ngalah. Kalau enggak, gak selesai rumah tangga kita ya kan ya. Tapi di sisi yang lain dia sangat baik. Jadi kadang-kadang aku bingung. Kalau lagi baik-baik, tapi jangan pencet tombol merahnya. Jangan. Saya gak takut sih sama suami saya. Saya hormat sama suami saya. Saya menghargai suami saya. Itu yang penting sih. Ya enggak? Karena kita di dalam komunitas, ini suami istri yang kasarnya gini, no turning back. No turning back gitu kan ya. Mau kemana saya? Udah dipantek mati di sini. Istri Jojo gitu kan. Tapi kan kalau sama komunitas, gak suka kita pergi. Betul gak? Gak cocok saya diici, saya mau mengundurkan diri. Tersinggung, sakit hati, mau mengundurkan diri. Segampang itu. Tapi saya kasih tahu, Anda menolak proses Tuhan dalam komunitas, Anda pindah ke komunitas lain, Anda akan dibentuk di sana juga. Anda gak mau, Anda tetap sombong. Anda gak akan pernah selesai diproses. Dan Anda gak akan pernah dewasa. Karena komunitas membentuk kita. You wanna be better? Stay. Saya bangga lihat leader-leader di Tangan Pengharapan yang tinggal dengan saya hari ini. Saya bangga lihat leader-leader ICI yang bertahan melewati 1 tahun ini dengan kami. Gak mudah buat mereka punya pemimpin yang gak kenal kata tidak bisa. Gak kenal kata salah. Pokoknya harus benar. Saya kasih tahu, gak mudah. Tapi begitu mereka nurut, akhirnya mereka belajar. Ada salah satu kesaksian full timer ICI yang bilang gini, Ko Jojo itu adalah pemimpin yang menarik kapasitas.
Ko Jojo itu selalu menaikkan standar kita. Yang tadinya kita pikir kita cuma bisa segini, tapi karena dia selalu excellent, extra mile, dia bikin kita jadi menarik kapasitas kita untuk melakukan lebih jauh, lebih banyak, lebih baik. Suami saya itu bisa tidur jam 2, jam 3 pagi. Sepanjang tahun-tahun kami merintis gereja online sampai hari ini, dia pakai earphone, dia dengarin, gak boleh ada satu nada salah. Gak boleh ada salah edit sedetik pun. Bayangin, ngeri gak? Staff sampai stres semuanya. Sampai ada yang bilang gini, kok dia tahu aja sih salah di situ? Kok dia bisa nemu? Akhirnya mereka mengambil keputusan beli earphone yang lebih mahal. Karena mereka pikir gini, kok Jojo tuh bisa nemu kesalahan kita yang di detik itu karena earphone-nya bagus. Kita gak kedengeran karena earphone-nya ecek-ecek. Udah mereka ganti earphone yang sama dengan yang suami saya pakai gitu kan. Tapi mereka menyadari bahwa tekanan menghasilkan hal-hal yang jauh lebih baik. Mereka jadi lebih excellent, mereka jadi lebih tajam. Hari ini, tim kami adalah orang-orang hebat yang saya bisa bilang, saya sangat bersyukur punya mereka dalam hidup kami. Saya bersyukur banget buat semua leader di Tangan Pengharapan, di ICI, yang terima kami apa adanya dengan seluruh kelemahan kami dan kelebihan kami. Karena gini, di komunitas seperti dalam pernikahan, kita tuh mesti belajar jadi orang yang gini loh. Kamu gak bisa cuma terima positifnya orang. Kamu gak bisa hanya mau terima kelebihan orang. Kamu harus bisa terima baik buruknya orang. Anda tahu, orang yang gesit, kerja apa gercep, punya satu kelemahan, ceroboh, tidak teliti. Tapi dia gercep. Kalau Anda cuma mau terima kelebihan, gue suka lu gercep, tapi gue gak suka lu ceroboh, Anda gak akan punya staff yang baik. Ada orang yang lelet, mikir aja telat, slow, kayak orang Solo. Tapi teliti, hati-hati, itu pantas dikasih kepercayaan pegang administrasi dan keuangan. Gak boleh keliru. Nah, ini saling melengkapi. Kita punya yang kanan dan yang kiri, kita gak bisa terima telitinya aja, tapi lobetnya kita gak mau, lemotnya kita gak mau. People come with plus and minus, you like it or not. Tapi justru di komunitas ketika kita bertahan dalam tekanan, kita mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Amen. Staff yang gercep karena gak teliti, sering dimarahin, ditegur lagi. Lama-lama dia agak ngerem, dia mulai lebih teliti. Akhirnya dia punya kekuatan cepat dan tepat. Keren gak tuh? Staff yang lemot, dikasih tahu apa-apa lemot. Kerjain ini lama, kerjain itu lama, diomelin terus. Lama-lama dia makin belajar untuk kerja lebih cepat. Akhirnya dia jadi staff yang lebih baik, cepat dan tepat. Anda kalau mau bertumbuh, Anda harus mau diproses. Dan komunitas tempat terbaik untuk kita diasah jadi lebih baik. Amen. Saya akhiri. Kalau Anda mau bertumbuh dan berbuah, Anda harus menanamkan diri Anda di komunitas yang sehat, yang tepat, dan Anda harus tahu siapa pemimpin Anda. Lukas 6, pohon dan buahnya, ayat 43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Anda buah, pohonnya siapa? Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, Anda kalau mau berbuah, Anda harus tahu Anda tertanam di mana. Siapa pemimpin Anda? Setiap pemimpin, sekali lagi, pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tapi yang esensi dari seorang pemimpin, ini saya bicara secara general, komunitas dimanapun Anda berada. Yang pertama, apa yang diajarkan? Apakah itu membawa kemerdekaan dalam hidup Anda? Apakah menolong Anda untuk semakin tajam? Menolong Anda jadi lebih baik? Hidupmu jadi lebih baik? Yang kedua, lihat bagaimana sikap hatinya. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 27 ayat 19, hati manusia mencerminkan manusia itu. Sikap hati itu gini, lihat apa sih yang paling penting buat dia gitu. Uang atau orang? Lihat apa yang paling esensi buat dia. Kepentingan pribadi atau kepentingan orang banyak? Yang terakhir,
lihat apa yang jadi nilainya atau pegangannya. Firman Tuhan, dia cuma baik sama orang kaya aja atau dia baik sama semua orang? Firman Tuhan yang jadi utama atau dia lebih milih nyenangin hati orang kaya aja? Karena sebuah komunitas akan bertumbuh sesuai dengan visi dan misi pemimpinnya. Pastikan Anda memberi diri, dipimpin oleh orang yang tepat dalam hidup Anda. Kalau enggak, Anda akan bertumbuh di tempat yang salah. Saya ngomong sama beberapa teman, saya nggak sebut nama. Saya sesalkan dia menginvestasikan hidupnya di tempat yang salah puluhan tahun. Wow. Andaikan dia menginvestasikan di tempat yang tepat, hari ini dia udah jadi orang yang sangat-sangat hebat. Tapi waktu Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Semua yang dia lewati, saya percaya adalah proses Tuhan untuk kerendahan hati. Proses Tuhan yang membuat dia mengerti bagaimana jadi pemimpin yang baik. Karena kebaikan-kebaikan, hal-hal baik yang kita mengerti hari ini, kita peroleh karena melihat yang tidak baik. Kita jadi lebih baik. Amen. Mari bertumbuh dalam komunitas. Saya berdoa setiap kita boleh merenungkan ini. Dan mari melihat hidupmu. Apakah Anda terhisap dalam komunitas? Kalau belum, daftarkan diri Anda di Impact Family. Berikan dirimu untuk dimuridkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong umatmu untuk terus rendah hati, untuk mau belajar, membuka diri untuk punya komunitas, dan bijaksana untuk memilih komunitas yang baik, yang sehat, di mana mereka bisa bertumbuh secara pribadi dan iman Tuhan. Berdoa agar mereka boleh dikelilingi oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang hebat yang akan menolong mereka untuk terus maju, untuk terus kuat, untuk terus persisten mengikut Tuhan. Berkati Tuhan, mereka yang butuh hikmat dalam usaha, pekerjaan atau apapun, mereka dikelilingi dengan orang-orang yang bisa membimbing hidup mereka dan mengeluarkan yang terbaik dari hidup mereka. Pakai setiap mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.